siswa-siswi Ibu semuanya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran kita dengan semangat. Oke? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai sel, kemudian struktur dan bagian-bagian sel. Untuk hari ini kita lanjutkan materi pelajaran kita, yaitu mengenai transport melalui membran. Sebelumnya harus kita ketahui dulu apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini diharapkan kepada siswa semua untuk bisa menjelaskan yaitu mekanisme transport pasif pada membran yang terdiri dari difusi dan osmosis. Yang kedua, untuk menjelaskan transport aktif, yaitu yang terdiri dari eksositosis, endositosis, dan pompa ion kalium natrium. Nah, untuk itu marilah kita bahas materi pelajaran kita ini satu persatu. Baiklah, kita mulai materi pelajaran kita, yaitu transport melalui membran. Nah, salah satu sifat membran plasma yaitu semi permeabel. Nah, di mana sifat ini menyebabkan membran plasma memungkinkan dapat dilalui oleh molekul atau ion tertentu. Ada dua macam transport melalui membran, yaitu transport pasif dan transport aktif. Yang pertama, transport pasif. Transport pasif merupakan perpindahan molekul atau ion mengikuti gradien konsentrasi yang tidak membutuhkan energi. Transport pasif ini meliputi difusi dan osmosis. Kita bahas yang pertama, difusi. Difusi adalah perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, difusi ini ada dua macam. Yang pertama, difusi sederhana. Difusi sederhana terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul perantara. Molekul akan menyebar ke seluruh ruangan sampai terjadi kesetimbangan. Contohnya, untuk difusi gas, yaitu setetes parfum akan menyebar ke seluruh ruangan. Yang kedua, contoh difusi zat cair, setetes tinta akan menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Yang ketiga, difusi zat padat. Molekul dari sesendok gula akan menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Difusi sederhana dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 1. Konsentrasi zat, yaitu makin besar perbedaan konsentrasi antara dua zat, maka laju difusinya makin cepat. Yang kedua, suhu. Kenaikan suhu mengakibatkan molekul yang bergerak lebih cepat. Pergerakan molekul yang cepat mengakibatkan laju difusi yang cepat pula. Kemudian, ukuran molekul. Molekul berukuran kecil lebih cepat melewati membran daripada molekul berukuran besar. Dan yang keempat, wujud zat.
Zat padat lebih lambat berdifusi daripada zat cair dan gas. Berikutnya, difusi terbantu. Difusi terbantu merupakan proses difusi yang berlangsung dengan bantuan protein pembawa. Proses difusi ini melibatkan protein yang membentuk suatu saluran dan mengikat substansi yang ditransport. Contohnya, proses molekul glukosa melewati membran sel usus halus ke dalam pembuluh darah usus halus. Caranya, glukosa akan diikat oleh protein pembawa yang telah mengalami perubahan bentuk sehingga dapat mendorong glukosa ke dalam sel. Transport pasif berikutnya adalah osmosis, yaitu perpindahan molekul pelarut, misalnya air, dari larutan berkonsentrasi rendah yang disebut hipotonik ke larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semipermeabel. Osmosis dapat mengakibatkan kerusakan sel. Kerusakan sel dapat terjadi karena peristiwa endosmosis maupun eksosmosis. Endosmosis terjadi pada saat konsentrasi larutan dalam sel tinggi sehingga air masuk ke dalam sel. Akibatnya sel mengalami lisis atau robeknya membran plasma. Sementara itu, eksosmosis terjadi pada saat konsentrasi larutan di luar sel tinggi, sehingga air di dalam sel akan keluar sel. Eksosmosis pada hewan akan mengakibatkan pengerutan sel atau krenasi, sedangkan pada tumbuhan akan mengakibatkan terlepasnya membran dinding sel yang disebut plasmolisis. Baiklah, selanjutnya transport aktif. Transport aktif yaitu transport molekul atau ion melawan gradien konsentrasi. Artinya dari rendah ke tinggi. Pergerakan molekul melawan gradien konsentrasi memerlukan sejumlah energi. Nah, peristiwa yang termasuk transport aktif ini yang pertama eksositosis, yang kedua endositosis, dan yang ketiga pompa natrium kalium. Oke, siswa-siswi, kita lanjutkan pembahasan pertama, eksositosis. Eksositosis merupakan pengeluaran zat dari dalam sel. Peristiwa melibatkan vesikula. Vesikula transport yang terlepas dari badan Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton ke membran plasma. Nah, pada saat membran plasma dan membran vesikula bertemu, molekul-molekul lipid bilayer menyusun ulang lapisan membran baru, sehingga kedua membran bergabung. Selanjutnya, zat-zat dalam vesikula keluar dari sel. Eksositosis terjadi
pada beberapa kelenjar atau sel sekresi. Berikutnya, endositosis. Apa itu endositosis? Yaitu proses pemasukan zat ke dalam sel. Bagaimana caranya? Sel memasukkan zat dan materi yang sangat kecil dengan membentuk vesikula dari membran plasma. Nah, permukaan membran plasma melekuk ke dalam sel, membentuk sebuah kantong. Setelah kantong tersebut berisi zat atau materi kecil, kantong tersebut melekuk semakin dalam, membentuk vesikula. Terdapat 3 macam endositosis, yaitu fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantarai reseptor. Fagositosis yaitu proses memakan benda padat. Caranya, sel menelan partikel tersebut. Partikel ditarik masuk ke dalam sel. Nah, kalau pinositosis adalah proses menyerap zat cair. Sel meneguk, seperti minum ya, tetesan zat cair ekstrak seluler dalam vesikula kecil. Nah, kalau pada endositosis yang diperantarai reseptor, sel dapat memperoleh zat ekstraseluler spesifik karena pada membran plasma terdapat reseptor untuk mengikat zat yang dibutuhkan. Berikutnya, pompa natrium kalium. Ion natrium dan kalium merupakan contoh ion yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun, ion kalium lebih dibutuhkan daripada ion natrium. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme pemasukan ion kalium atau K+ ke dalam tubuh. Pada saat ion K+ dimasukkan ke dalam sel, sejumlah ion natrium akan dikeluarkan dari sel, di mana setiap pemasukan 2 ion kalium diimbangi dengan pengeluaran 3 ion natrium. Nah, mekanisme ini disebut pompa natrium kalium. Pemasukan ion kalium ke dalam sel secara terus-menerus mengakibatkan konsentrasi ion kalium di dalam sel tinggi. Sebaliknya, pengeluaran ion natrium keluar sel secara terus-menerus menyebabkan konsentrasi ion natrium di luar sel tinggi. Nah, pada kondisi demikian terjadi pergerakan ion-ion melawan gradien konsentrasi dan sejumlah energi ATP diperlukan untuk melawan gradien konsentrasi tersebut. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai transport melalui membran. Mudah-mudahan semuanya paham. Untuk mengetahui apakah kalian benar-benar paham atau tidak, akan Ibu beri tugas seperti biasa. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara difusi dan osmosis. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara transport pasif dan transport aktif. Dan yang ketiga, jelaskan mekanisme
endositosis pada sel. Oke, kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.